Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Anugrah, NPM 2355201065, Prodi Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai analisis dan klasifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN menggunakan aplikasi Orange. Untuk mata kuliahnya yaitu Deep Learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Tahap yang pertama yaitu persiapan dataset atau pra-praktikum. Sebelum kita memulai di Orange, kita siapkan datasetnya sesuai ketentuan. Di sini kita buat satu folder. Kita buat satu folder utama, misalnya dataset hewan. Nah, di dalam folder utama ini kita buat 3 subfolder, yaitu anjing, burung, kucing. Lalu kita pastikan setiap subfolder ini berisi 10 gambar yang relevan. Untuk catatan penting, penamaan file gambar tidak akan mempengaruhi proses. Namun, struktur folder ini akan digunakan Orange untuk menentukan label kelas secara otomatis. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahapan praktikum di Orange. Kita buka aplikasi Orange. Baik, ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membangun alur kerja atau workflow analisis gambar menggunakan CNN di Orange. Yang pertama, kita akan memuat data. Widget yang digunakan itu adalah import image. Itu berada di Emacs Analytics. Nah, kita masukkan import image di sini. Lalu import image ini fungsinya untuk mengimpor koleksi gambar dari folder lokal komputer ke dalam Orange. Widget ini secara otomatis membaca nama subfolder sebagai label kelas atau target variabel untuk setiap gambar. Untuk cara kerjanya, klik 2 kali, lalu kita pilih folder utama tadi, dataset hewan yang telah disiapkan. Lalu kita pastikan semua gambar terdeteksi dengan benar dan label kelas anjing, kucing, burung muncul di bagian informasi sini. Lalu untuk yang kedua itu ekstraksi fitur atau fitur extraction. Karena dataset yang kecil 30 gambar, maka akan menggunakan pendekatan transfer learning dengan mengekstrak fitur menggunakan model CNN yang sudah dilatih sebelumnya atau pre-trained model. Yang pertama, widget yang digunakan yaitu Emacs Embedding dari kategori Emacs Analytics. Emacs Embedding. Nih. Kita masukkan Emacs Embedding. Lalu fungsinya ini untuk mengubah data gambar pixel menjadi representasi fitur numerik atau vektor yang dapat diproses oleh algoritma machine learning standar. Ini menggunakan arsitektur CNN yang sudah ada. Misalnya Inception V3 atau ResNet 50. Cara kerjanya, kita hubungkan widget import Emacs ke Emacs Embedding. Kita hubungkan.
Nah, lalu kita klik 2 kali di image embedding. Lalu kita pilih model embedding yang ingin digunakan. Misalnya di sini saya menggunakan Inception V3. Model ini akan mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar. Kalau sudah, close saja. Lalu yang ketiga yaitu pembagian data latih dan data uji. Widget yang digunakan yaitu data sampler. Data sampler itu berada di kategori data, bukan data sampler. Berada di nih, berada di data sampler, berada di transform. Kita masukkan di sini. Ini fungsinya untuk membagi dataset secara acak menjadi 2 bagian. Satu set untuk melatih model dan satu set untuk menguji performa model yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk cara kerjanya, kita hubungkan widget image embedding ke data sampler. Kita hubungkan di sini. Lalu kita klik 2 kali pada widget data sampler. Nah, kita pilih metode sampling type. Sampling type di sini, lalu kita pilih fix proportion of data dan kita tentukan persentase data latih. Di sini saya menggunakan 80% atau 24 gambar untuk dilatih. Lalu kita centang opsi replicable dan Setrify Sample. Ini berfungsi agar proses pengambilan sampel menghasilkan hasil yang sama atau reproducible setiap kali workflow dijalankan, dan untuk memastikan bahwa proporsi setiap kelas dalam dataset tetap seimbang dalam sampel yang diambil selama atribut target memiliki label kategori. Selanjutnya, keempat itu pelatihan model. Kita akan melatih model klasifikasi menggunakan fitur yang telah diekstrak. Nah, widget yang digunakan yaitu Neural Network dari kategori model. Nih, dari kategori model, Neural Network. Kita cari, nah ini kita masukkan ke sini. Nah, baik. Lalu eh widget yang kita gunakan itu neural network atau model klasifikasi seperti SME, SFM atau random forest karena fiturnya sudah diekstrak. Lalu fungsi widget ini untuk membangun model prediktif berdasarkan data latih yang diberikan. Dalam konteks ini, model akan belajar mengenali pola yang membedakan anjing, kucing, dan burung. Untuk cara kerjanya, kita hubungkan data sampler ke neural network. Nih, kita hubungkan output data latih data sampler atau sampel data ke widget neural network. Lalu kita konfigurasi parameter neural network. Nih, kalau untuk ininya biar dia default aja. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita akan
melakukan pengujian dan evaluasi model. Ini adalah langkah terakhir dalam menguji model menggunakan data uji yang terpisah. Widget yang digunakan di sini yaitu eh, prediction dari kategori evaluasi dan confusion matrix dari kategori evaluasi. Evaluasi, confusion, dan prediction. Confusion dan prediction. Nah, fungsi dari prediction ini itu menerapkan model yang telah dilatih pada data uji untuk menghasilkan prediksi kelas. Lalu, untuk fungsi konfusiometrik ini menyajikan hasil prediksi dalam format tabel untuk visualisasi akurasi klasifikasi untuk setiap kelas anjing, kucing, dan burung. Untuk cara kerjanya di sini yaitu kita hubungkan output model neural network ke input model prediction. Nih, neural network outputnya kita hubungkan ke prediction. Lalu selanjutnya kita hubungkan output data uji. Data sampler, replicable deterministic, dan certified tadi yang di sini. Data sampler, kita hubungkan data sampler ini. Kita hubungkan ini ke prediction. Nih, kita hubungkan ini prediction. Lalu setelah kita hubungkan juga output prediction ini ke confusion matrix. Output prediction ini ke confusion matrix. Di sini sudah terhubung. Lalu kita hubungkan output confusion matrix ke image viewer. Nah, untuk image viewernya kita tambahkan dulu. Image viewer. Nih, untuk ujungnya nih. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Kita hubungkan output confusion matrix ke image viewer. Jika ini sudah terhubung, nah ini kan sudah terhubung nih. Kita klik 2 kali di confusion matrix untuk melihat hasilnya. Nah, berdasarkan dari profession of predict, di sini menghasilkan tingkat akurasi 100%. Anjing-anjing 100%, burung, terus burung 100%, kucing ke kucing 100%. Nah, 8. Mengapa ini 8? Karena di sini tadi kan sudah dijelaskan tuh data uji dan data latih. Ini viewer kita lihat. Nah, misal di sini kita pengen melihat anjing, kita klik anjing, lalu kita klik image viewer. Nah, di sini akan muncul gambar anjing. Jika ingin melihat burung, jadi burung. Nah, kalau kita blok semua ini, nih, ini kucing nih. Oke.
Nah, baik, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya di sini bisa berhasil ya di sini kita ininya mengklasifikasikannya tuh. Kucing sesuai kucing, kucing, ini kucing. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas praktikum ini. Kita buka soalnya nih. Di sini ada soalnya, jelaskan perbedaan mendasar antara dataset training, data latih, dan dataset tes atau data uji dalam konteks praktikum ini. Mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Baik, perbedaan dataset training dan dataset tes serta pentingnya pemisahan. Dataset training atau data latih adalah data yang digunakan untuk melatih model, yaitu membantu model mempelajari fitur-fitur yang membedakan gambar anjing, kucing, dan burung. Sementara itu, dataset tes atau data uji adalah data yang tidak digunakan saat pelatihan, tetapi dipakai untuk menguji kemampuan model dalam mengenali gambar baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pemisahan kedua dataset ini sangat penting karena bertujuan untuk yang pertama menghindari overfitting, yaitu kondisi ketika model hanya menghafal data latih. Kedua, memberikan evaluasi yang objektif terhadap performa model. Lalu yang ketiga, mengetahui apakah model benar-benar mampu melakukan generalisasi terhadap data baru. Dengan kata lain, data latih digunakan untuk belajar, sedangkan data uji digunakan untuk menguji hasil belajar model. Lalu soal yang kedua yaitu sebutkan 3 widget utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN, ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian. Jelaskan fungsi spesifik masing-masing widget dalam alur kerja Anda. Baik, 3 widget utama dalam proses pemodelan CNN. Dalam praktikum ini terdapat 3 widget utama yang berperan penting dalam proses pemodelan. Yang pertama itu Emacs Embedding. Widget ini berfungsi untuk mengekstrak fitur dari gambar menggunakan model CNN yang telah dilatih sebelumnya atau pre-trained model seperti Inception V3 versi 3. Gambar yang awalnya berupa pixel diubah menjadi vektor numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma klasifikasi. Lalu yang kedua itu neural network. Widget ini digunakan untuk melatih model klasifikasi berdasarkan fitur hasil ekstraksi dari Emacs Embedding. Model ini belajar mengenali pola perbedaan fitur antara kelas anjing, kucing, dan burung. Lalu yang ketiga itu prediction dan confusion matrix. Widget prediction itu digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih ke data uji, sehingga menghasilkan prediksi kelas. Selanjutnya, confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi, menampilkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas secara visual. Baik, untuk soal ketiga, yaitu berdasarkan hasil confusion matrix Anda, berapa akurasi keseluruhan model yang didapatkan? Manakah kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model?
dan kelas mana yang paling sering diprediksi jika ada. Baik. Untuk nomor 3, analisis hasil Confusion Matrix. Berdasarkan hasil Confusion Matrix pada praktikum saya ini, diperoleh bahwa akurasi keseluruhan model adalah 100%. Hal ini terlihat dari seluruh data uji yang berjumlah 24 gambar, di mana semuanya berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model neural network. Setiap kelas, yaitu anjing, burung, dan kucing, masing-masing memiliki 8 data uji dan seluruhnya diprediksi dengan tepat pada kelas yang sesuai. Tidak terdapat kesalahan klasifikasi atau misclassification pada ketiga kelas tersebut. Dengan demikian, kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model adalah semua kelas, karena masing-masing mencapai tingkat ketepatan 100%. Lalu tidak ada kelas yang sering salah diprediksi karena tidak ditemukan kesalahan prediksi pada Confusion Matrix. Jadi kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik pada data uji. Namun demikian, perlu kita perhatikan bahwa tingginya akurasi ini juga dipengaruhi oleh jumlah dataset yang relatif kecil. Sehingga dataset yang lebih besar dan lebih beragam, performa model masih perlu kita uji kembali. Baiklah, untuk soal nomor 4, yaitu apa peran Convolutional Neural Network CNN pada widget Emacs Embedding? Mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Nomor 4, peran CNN pada widget Emacs Embedding dan alasan tidak mati dari awal. Pada widget Emacs Embedding, Convolutional Neural Network atau CNN itu berperan sebagai ekstraktor fitur otomatis. CNN mendeteksi pola visual penting seperti tepi, tekstur, bentuk, dan struktur objek pada gambar. CNN tidak dilatih dari awal, melainkan menggunakan pre-trained model ini. Hal ini dilakukan karena dataset hanya berjumlah 30 gambar, yang sangat tidak cukup untuk melatih CNN dari nol. Melatih CNN dari awal membutuhkan ribuan hingga jutaan gambar agar hasilnya stabil. Pre-trained model sudah memiliki pengetahuan visual umum dari dataset besar, sehingga lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan transfer learning melalui Emacs Embedding merupakan pilihan yang tepat untuk praktikum ini. Baik, mungkin itu saja hasil dari praktikum saya dan juga jawaban dari pertanyaan untuk praktikum saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.